Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septo Mulyono ya, masih di ruang belajar bareng Septo Mulyono. Kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester genap PTS untuk kelas 9 di pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Jangan lupa tetap bantu channel kami dengan subscribe, like, and share ya. Baik, langsung kita ke soal sebelumnya. Jika ingin belajar dengan Google Form, nanti bisa dicek di deskripsi ini ya. Video ini ada deskripsinya, nanti bisa latihan Google Form-nya. Langsung ke soal yang pertama. Tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Definisi di atas merupakan pengertian dari teks A. Observasi, B. Eksposisi, C. Diskusi, D. Berita. Ya, jawabannya adalah yang C, diskusi. 2. Ciri utama dari teks diskusi yang membedakannya dengan teks lainnya adalah A. Terdapat unsur adiksimba, B. Pola pengembangan tulisan berupa kronologis dan kausalitas, C. Adanya pendapat yang disertai fakta atau argumen, D. Terdapat argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Jawabannya adalah yang D. Terdapat argumen pendukung pro dan argumen penentang kontra. 3. Teks diskusi mempunyai 4 struktur, yaitu A. Pendahuluan atau isu, argumen yang mendukung, argumen menentang, simpulan, B. Orientasi, argumen yang mendukung, argumen menentang, simpulan, C. Pendahuluan isu, komplikasi, resolusi, simpulan, D. Pernyataan umum, opini, argumen, simpulan. Jawaban adalah yang A. Pendahuluan isu, argumen mendukung, argumen menentang, simpulan. 4. Berikut ini yang merupakan tujuan dari teks diskusi adalah A. Menyampaikan informasi secara aktual dan faktual, B. Menginformasikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi baik alam, sosial, politik, dan lain-lain secara gamblang dan apa adanya, C. Mengulas atau mengevaluasi suatu karya sastra maupun non-sastra, D. Mencari kesepakatan kesepahaman gagasan atau pendapat diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Jawaban adalah yang D. Mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Nomor 5. Berikut ini merupakan jenis-jenis teks diskusi kecuali A. Seminar, B. Simposium, C. Muktamar, D. Drama kolosal. Jawaban adalah yang D. Drama kolosal. 6. Teks diskusi memiliki beberapa ciri kebahasaan seperti berikut ini, kecuali A. Menggunakan tanda hubung perlawanan seperti tetapi atau sedangkan, B. Menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, C. Mengawali dengan kalimat tanya, D. Menggunakan kata kerja imperatif maupun kata teknis.
Jawaban adalah yang D, menggunakan kata kerja imperatif maupun kata teknis. 7. Apabila hendak menyampaikan pendapat dalam suatu diskusi, perlu dilakukan persiapan seperti yang tercantum pada pernyataan berikut ini. Kecuali A. Mempelajari masalah yang akan didiskusikan. B. Melengkapi pengetahuan kita mengenai masalah tersebut dengan membaca buku, surat kabar, majalah, dan berita di media elektronik. C. Membuat rangkuman tentang masalah yang dibicarakan dengan lengkap dalam urutan yang padat. D. Latihan vokal sebelum hadir di forum diskusi. Jawabannya adalah yang D. Latihan vokal sebelum hadir di forum diskusi. 8. Di bawah ini merupakan hal yang perlu dikerjakan oleh seorang penyaji dalam diskusi, kecuali A. Menjawab tanggapan-tanggapan peserta diskusi. B. Menulis notula tentang jalannya seminar. C. Menyampaikan salam pembuka. D. Menyampaikan gagasan-gagasan pokok masalahnya. Jawaban yang benar adalah B. Menulis notula tentang jalannya seminar. 9. Perhatikan kutipan teks diskusi berikut. 1. Namun, komentar yang dikeluarkan bisa saja menyinggung orang lain. 2. Melarang anak memiliki akun Facebook bukanlah cara yang bijak, karena bisa saja anak lari ke rumah temannya atau warnet yang bertebaran dan membuat akun sendiri. Apapun keputusan orang tua tentang Facebook, cobalah untuk membuat keputusan dan kesepakatan bersama anak sebelum membuat akun. 3. Kenyataannya, Facebook memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan saat orang tua hendak membolehkan atau melarang anak membuat akun jejaring sosial ini. 4. Yang tak kalah pentingnya, sebagian besar anak menggunakan jejaring sosial untuk membahas pekerjaan sekolah. 5. Jejaring sosial yang bertebaran misalnya Facebook, memberi stimulus bagi anak untuk tak mau lepas dari gadget itu. 6. Negatifnya, jejaring sosial memberikan kebebasan atau ruang untuk mengekspresikan diri dengan berkomentar. 7. Hasil studi Profesor Larry D. Rosen dari California State University juga mengungkapkan beberapa efek buruk dari Facebook, termasuk narsisme yang sering menghinggapi anak yang memakai situs jejaring sosial tersebut, perilaku antisosial, kecenderungan berperilaku agresif, dan mudah marah. 8. Positifnya, mengelola halaman Facebook mengajarkan anak dapat menguasai keterampilan media sosial yang nantinya akan semakin penting ketika usia mereka bertambah. Susunan teks diskusi yang sesuai dengan struktur teks adalah A. 5, 2, 8, 1, 6, 4, 7, 3. B. 7, 3, 8, 4, 6, 1, 5, 2. C. 7, 6, 8, 4, 2, 1, 5, 3. D. 5, 3, 8, 4, 6, 1, 7, 2. Jawaban adalah yang D. 5, 3, 8, 4, 6, 1, 7. Sepuluh. Perhatikan kutipan teks berikut. Hari Valentine atau Valentine Day agaknya tidak asing lagi di kalangan remaja, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menunggu-nunggu kedatangannya. Bagi mereka, Valentine Day adalah momentum mencurahkan kasih sayang kepada orang yang dicintai. Jutaan orang bertukar kartu cinta, kado spesial, hingga pesan cinta sebagai simbol perayaan Valentine yang diyakini jatuh pada tanggal 14 Februari tersebut. Adanya publikasi di media, terutama televisi, yang mengumbar peringatan
Valentine membuat hari itu menjadi seakan spesial. Namun, di negara kita peringatan Valentine mengundang kontroversi. Kutipan teks tersebut merupakan bagian A. Argumen pro, B. Argumen kontra, C. Isu, D. Simpulan atau saran. Jawaban adalah yang C. Isu. 11. Simak kutipan teks berikut. Banyak yang mendukung keputusan pemerintah itu, namun banyak juga yang menentang. Mereka yang mendukung beralasan penerbangan murah itu yang membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung bertamasya ke negara tetangga. Padahal banyak objek wisata indah di Indonesia hanya memang masih kurang dipromosikan oleh pemerintah. Kutipan teks tersebut merupakan bagian A. Isu, B. Argumen pro, C. Argumen kontra, D. Simpulan atau saran. Jawaban adalah yang B. Argumen pro. 12. Remaja saat ini tumbuh pada zaman internet. Namun, apakah hal ini akan berdampak ketika mereka dewasa nanti? Lewat jejaring sosial, orang dapat saling berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Mereka dapat memberikan data privasi, nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga, serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos. Siapa saja langsung dapat berkenalan meskipun tanpa mengetahui latar belakangnya. Celakanya lagi, berbagai pemahaman dapat dengan mudah masuk ke remaja jika tidak ada pengawasan yang ketat di kehidupan remaja tersebut. Inti paragraf teks diskusi tersebut adalah A. Remaja tumbuh pada zaman internet, B. Dampak ketika mereka dewasa, C. Jejaring sosial, D. Orang dapat berkomunikasi walau jarak jauh. Jawaban adalah yang A. Remaja tumbuh pada zaman internet. 13. Simak kutipan teks berikut. Facebook adalah pintu gerbang dunia maya. Segala sesuatu, baik hal-hal yang baik maupun yang buruk, dapat terhubung ke akun Facebook anak. Seringkali bukan teman anak yang memberi pengaruh buruk, melainkan teman-teman dari temannya. Hasil studi Profesor Larry DeRosen dari California State University juga mengungkap beberapa efek buruk dari Facebook, termasuk narsisme yang sering menghinggapi anak yang memakai situs jejaring sosial tersebut, perilaku antisosial, kecenderungan berperilaku agresif dan mudah marah. Studi yang disebutkan oleh Rosen menyatakan bahwa murid sekolah dan kuliahan yang membuka Facebook setidaknya 15 menit ketika sedang belajar cenderung mendapat nilai yang rendah. Kutipan teks tersebut merupakan bagian A. Isu, B. Argumen pro, C. Argumen kontra, D. Simpulan atau saran. Jawaban adalah yang A. Isu. 14. Permasalahan yang akan disajikan dalam diskusi kelas disusun ke dalam bentuk A. Artikel, B. Laporan, C. Rangkuman, D. Makalah. Jawaban adalah yang D. Makalah. 15. Seseorang yang akan menyampaikan pendapat perlu mengingat beberapa hal berikut kecuali A. Menggunakan fakta, ilustrasi, contoh, dan kesaksian. B. Menyajikan dengan menarik baik isi maupun bahasanya. C. Menggunakan kecepatan tinggi dan memberikan penekanan pada bagian penting. D. Menyampaikan dengan jelas, sistematis, dan logis. Jawaban adalah yang C. Menggunakan kecepatan tinggi dan memberi penekanan pada bagian penting. 16. Berikut kalimat pernyataan tidak setuju yang santun. A. Kami kurang sependapat dengan gagasan saudara. B. Kami akan mempertimbangkan gagasan saudara. C. Pendapat Anda masih perlu ditinjau kembali. D. Saudara pembicara, pendapat Anda tersebut sepertinya masih meragukan.
Jawabannya adalah A. Kami kurang sependapat dengan gagasan saudara. 17. Percakapan yang melibatkan pemirsa atau pendengar dengan narasumber atau pembicara disebut A. Diskusi kelompok, B. Dialog interaktif, C. Rapat, D. Diskusi panel. Jawaban adalah yang B. Dialog interaktif. 18. Komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam pemahaman suatu masalah agar dapat mencapai kesepahaman dan memutuskan pengambilan langkah tertentu dalam rangka suatu kerja sama tetap merupakan pengertian A. Diskusi kelompok, B. Interaktif, C. Rapat, D. Diskusi panel. Jawaban adalah yang C. Rapat. 19. Diskusi ini merupakan variasi dari diskusi panel dan terdapat beberapa ahli yang memiliki pandangan berbeda tentang permasalahan yang sedang dibicarakan dan disampaikan dalam diskusi tersebut merupakan pengertian A. Simposium, B. Seminar, C. Konferensi, D. Komite. A. Simposium. 20. Diskusi ini terdiri atas moderator, not tulis, pemasaran, pembahas, dan peserta. Diskusi ini bertujuan untuk mencari kesepakatan langkah atau pandangan dalam menghadapi suatu persoalan. Disebut A. Simposium, B. Seminar, C. Konferensi, D. Komite. Jawaban adalah yang B. Seminar. 21. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discuter yang berarti A. Memberikan masalah, B. Menghadapi masalah, C. Membeberkan masalah, D. Menambah masalah. Yang C. Membeberkan masalah. 22. Perhatikan kutipan teks berikut. Selain dapat membantu mempercepat transportasi, perkembangan teknologi juga mampu menghubungkan manusia sekalipun dengan jarak jauh. Teknologi komunikasi tersebut adalah smartphone. Perangkat ini memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh, baik secara audio maupun visual. Pokok pikiran pada kutipan paragraf tersebut adalah A. Teknologi menghubungkan manusia sekalipun jauh jaraknya. B. Perkembangan teknologi smartphone. C. Berkomunikasi jarak jauh. D. Berkomunikasi secara audio maupun visual. Jawaban adalah yang A. Teknologi menghubungkan manusia sekalipun jauh jaraknya. 23. Di bawah ini yang termasuk unsur materi dalam diskusi adalah A. Moderator, B. Penyaji, C. Dana, D. Topik permasalahan. Jawaban adalah yang D. Topik permasalahan. 24. Di bawah ini kalimat yang berupa sanggahan adalah A. Sebaiknya diskusi ini tidak usah dilanjutkan. B. Sudahlah, kita jadi penonton saja dalam diskusi ini. C. Sanggahan yang kamu kemukakan tadi memang tepat. D. Maaf, pendapat saudara memang baik, namun kurang didukung oleh fakta yang akurat. Jawaban adalah yang D. Maaf, pendapat saudara memang baik, namun kurang didukung oleh fakta yang akurat. 25. Hal ini menunjukkan bahwa adanya media sosial sangat berpengaruh baik dan buruk bagi remaja. Namun, lingkungan sosialnya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku individu, jadi jaringan sosial berbahaya untuk beberapa remaja, tetapi tidak bagi yang lainnya. Semuanya tergantung pada kepribadian remaja itu sendiri. Kutipan teks diskusi tersebut termasuk bagian A. Argumen mendukung, B. Pendahuluan, C. Simpulan, D. Argumen menentang.
Jawabannya adalah yang C, simpulan. Baik, itu tadi 25 soal latihan penilaian tengah semester untuk kelas 9 semester 2 pelajaran bahasa Indonesia di tahun pelajaran 2021-2022. Ya, terima kasih atas subscribe, like, dan share-nya. Sampai berjumpa lagi di ruang belajar bareng Septo Mulyono. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.